Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Gaitsa dari Genus. Jadi hari ini di SMA Negeri 1 Cisarua sedang diadakan kegiatan P3K. Kalau kalian mau tahu P3K itu apa, terus ikutin kita ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Jawa Barat. Saya PLT Kapus Kopi Dewi Puspitawati, dan di samping saya Kepala Bagian Tata Usaha Bapak Madi Wibowo MPD. Pada hari ini kami mendapat tugas untuk mengawasi, untuk melihat, memonitor bagaimana pelaksanaan uji untuk calon PPPK yang ada di wilayah Jawa Barat. Dan tugas kami untuk mengunjungi SMA 1 Cisarua. Terima kasih sudah diterima dengan baik oleh Ibu Kepala, Ibu Tuti Kurniawati. Tadi yang ditanyakan oleh Ade, PPPK itu apa? Adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja perjanjian kinerja ya. Nah, kenapa apa itu PPPK? Adalah para guru honorer nanti bisa diangkat dengan perjanjian kinerja. Jadi tidak diangkat sebagai ASN seperti kami atau mungkin seperti Ibu Tuti, tapi nanti mereka bekerja sama seperti ASN. Mereka mendapatkan tugas untuk mengajar, tapi dengan perjanjian kinerja. Nanti secara detail mungkin juga perlu apa itu perjanjian kinerja, nanti akan dibantu oleh Pak Kabar. Nah, pada hari ini secara serentak tidak hanya di Kabupaten Bandung Barat, tapi di seluruh Indonesia ya kita laksanakan tesnya dengan menggunakan computer based ya, kan sekarang memang sudah semuanya serba computerized. Nah, nanti mereka secara serentak melakukan uji kompetensi, kemudian diseleksi, dan harapannya nanti akan membantu pemerintah sebagai guru. Nah, ini jadi bedanya dengan ASN. Kalau ASN kan ada batas usia, kemudian nanti ada pensiun dan lain sebagainya. Kalau pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja ini, mereka bekerja dengan perjanjian kinerja. Tentu saja kalau pada intinya yang namanya bekerja dengan status apapun, tentu harus optimal, harus memiliki keterampilan, harus bersikap baik dan pengetahuan yang mumpuni. Apalagi kalau guru ini kan dengan 4 kompetensi guru yang harus dikuasai. Secara itu mungkin. Perkenalkan, nama saya Agi Ginanjar. Saya di sini bertugas selaku proktor utama pada seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di tempat ujian SMA Negeri 1. Tentu saja ini salah satu kegiatan yang sangat penting adalah hajat nasional, di mana itikat baik pemerintah untuk mengangkat rekan-rekan guru yang sudah berbakti menjadi guru honorer di sekolah-sekolah, baik itu dari mulai TK, PAUD, SD, SMP, SMK, serta SMK, untuk bisa menjadi pegawai pemerintah dengan sistem penerimaan P3K. Jadi bagi rekan-rekan mungkin ada kesempatan yang sangat penting sekali yang perlu dimanfaatkan sebaik mungkin.
Kalau boleh tahu Ibu namanya siapa nih Bu? Ibu Imas Parwati. Ibu dari sekolah mana? Saya dari SDN Budiwangi Ciamplas. Kalau boleh tanya nih Bu, apa aja nih Bu persiapan yang udah Ibu lakuin buat tes P3K ini? Kalau untuk persiapan tes P3K banyak ya. Yang pertama berdoa, yang kedua latihan soal-soal yang ada di Google gitu ya. Terus mengikuti kegiatan pembekalan yang diadakan oleh pihak swasta. Terus juga belajar bersama teman-teman seprofesi di sekolah. Kesulitannya apa aja Bu? Kesulitan P3K ya, kalau kesulitan P3K itu ya pada saat mengisi soal ya, terutama untuk teknis itu kan, teknis itu aplikasi dari profesi seorang guru gitu ya, jadi harus betul-betul memahami peran sebagai seorang guru itu seperti apa, harus menguasai kurikulum, harus menguasai model-model pembelajaran, dimana untuk menguasai hal-hal tersebut itu dibutuhkan pemahaman yang sangat baik. Kalau untuk harapan Ibu setelah melaksanakan Nama saya Asep Dendi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat. Ya, terlihat di sini harapan kan yang ikut P3K ini masih yang muda-muda. Mudah-mudahan muda ini harapan kami semangatnya juga muda dan bisa menjawab tantangan, bahwa di Dinas Pendidikan itu punya tantangan dengan era digital 4.0. Di sini guru mampu untuk berkolaborasi meningkatkan secara IT. Nah, kolaborasinya melalui P3K baik tes secara pribadi, kecerdasan, keterampilan dan kemampuan, ini adalah sebuah kolaborasi untuk menjawab tantangan bahwa guru ke depan betul-betul dapat berkiprah melayani masyarakat di bidang pendidikan, melayani siswa dan dapat mengikuti teknologi serta era globalisasi. Pengawas utama pada ujian atau seleksi P3K di TUK. Kegiatan ini nanti dilaksanakan kurang lebih hari Senin sampai hari Jumat atau hari Sabtu ini. Jadi ada waktu 5-6 hari. Tentu saja karena ini kegiatan besar Kemendikbud ya, kita mencoba untuk mendukung program ini dengan sebaik-baiknya, termasuk kami penyelenggara di daerah, terutama di Kabupaten Bandung Barat ini. Saya mendukung sekali kegiatan ini agar kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar ya. Guru-guru yang ikut seleksi juga harapannya bisa lulus semua gitu ya. Kemudian diberikan kelancaran dari sisi pelaksanaannya, teknisnya, semuanya bisa berjalan dengan baik tentu saja, dan tidak lupa mengikuti arahan atau anjuran pemerintah. Protokol kesehatan tetap dilaksanakan dan semuanya diberikan sehat tentu saja setelah kegiatan ini gitu ya. Seperti itu, kita semuanya mencoba mendukung dan mencoba membantu para guru-guru honorer ini gitu ya, untuk bisa lolos dan bisa menjadi pegawai pemerintah ya, dengan perjanjian kerja atau P3K ini tentunya. Harapannya semuanya bisa lulus, sukses semua kegiatan ini. Seperti itu. Saya Endang Susilastuti, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6 pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang membawahi Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Ciamis. Jadi alhamdulillah Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri ya, dimana kita tahu instruksi Menteri Dalam Negeri itu kan selalu dievaluasi setiap minggu ya, setiap pekan, setiap Senin ya, setiap Senin dievaluasi, dan pada saat dievaluasi itu akan muncul kriteria suatu kabupaten kota itu masuk di level mana. Nah, alhamdulillah untuk KBB itu masuk ke level 3, dimana di level 3 disampaikan bahwa satuan pendidikan dapat ya, kalimatnya dapat melakukan pembelajaran secara tatap muka terbatas. Jadi ada kalimatnya tatap muka terbatas dan atau pembelajaran jarak jauh dengan kapasitas peserta didiknya adalah 50%.
gitu. Jadi kita berharap dengan adanya statement pemerintah dan melalui instruksi Menteri Dalam Negeri seperti itu, nah kita berharap sekarang ini di KBP ini sudah mulai mempersiapkan anak-anak yang akan melalui kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas. Ingat, tatap muka terbatas ya. Jadi bahasanya adalah tidak semuanya, tetapi hanya 50% saja. Nah, kita harapkan nantinya di tanggal 20 September ini sudah mulai pembelajaran.